Pak Jafar, ini kita juga ikut prihatin ada satu orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di ND, Pak Jafar. Ya, betul. Kita juga prihatin juga sebetulnya. Oke. Setelah menerima kabar ada satu yang terkonfirmasi positif di Kabupaten ND, bagaimana sikap pemerintah daerah Kabupaten ND, Pak Bupati? Ya, tentunya sikap pemerintah Kabupaten ND itu pertama sekali kita harapkan kepada masyarakat untuk tetap menjalani kesehatan yang telah kita berulang kali kita dampingi masyarakat itu. Nah, kedua, sikap pemerintah terhadap kebijakan pemerintah akan kita perketat, kita wajib. Seperti perbatasan, jam-jam malam tidak boleh keluar, kendaraan pakai masker, di pasar itu kita akan tingkatkan semua untuk memutus mata rantai itu. Yang ketiga itu kepada yang bersangkutan atau keluarga yang terkontaminasi harap kita menyampaikan kepada pusat kesehatan terdekat untuk kita lakukan rapid test terbuka dari mereka. Dan kedua, dan kita lakukan tracing mulai hari ini dari kemarin itu terhadap orang-orang terkontaminasi yang bersangkutan. Puskesmas sudah melakukan tracing dan sudah melakukan rapid test. Kira-kira itu pemerintah itu seperti itu. Jadi pengawasan ini semakin ditingkatkan ya begitu ya, dan kepada keluarga dan yang pernah berinteraksi langsung dengan positif 01 di ND ini diharapkan jujur dan terbuka melaporkan gitu Pak Bupati. Terbuka melaporkan. Oke. Itu paling cepat itu. Ya. Lalu bagaimana kemudian kondisi APD di Rumah Sakit Umum Daerah ND saat ini Pak Bupati agar ini tidak menimbulkan keresahan ya baik bagi tenaga medis maupun juga kepada masyarakat? Saya sudah cek langsung kondisi APD ini cukup lengkap. Overhaul check-up, kemudian segala APD itu lengkap, tipe spesial itu. Ya, jadi lengkap. Tidak perlu dikhawatirkan oleh tenaga medis. Tidak perlu khawatirkan. APD kita lengkap. Hanya menjaga jarak, ikut diatur prokes kesehatan. Kalau timbul masalah, serahkan kepada yang ahlinya. Ahlinya itu rumah sakit itu. Baik. Kelengkapan, fasilitas kesehatan semua. Oke, Pak Bupati mungkin kemarin juga menyimak ya, sudah mengetahui informasi adanya beredar foto-foto dan juga video, ada orang yang seharusnya diisolasi begitu ya, ini berkumpul bersama, ada 5 orang tergambar begitu, dan ini yang diterima informasinya adalah orang-orang yang harusnya diisolasi dalam ruangan terpisah begitu. Bagaimana konfirmasi dari pemerintah Kabupaten ND karena ini sudah menimbulkan pro dan kontra menuai kecaman, bahkan DPRD ND juga sebelum sesi wawancara dengan Pak Bupati ini sudah sempat menyampaikan kekecewaannya ya terhadap longgarnya protap di Rumah Sakit Umum Daerah ND, Pak Bupati. Ya, tentunya kejadian ini juga sudah kita diskusikan, ada kelemahan. Untuk itu kita minta maaf. Pemerintah minta maaf, karena gimana pun juga kita tidak mungkin bekerja karena ya ada isolasi kan tidak ada kontrol saja. Karena lebih penting alat disiplin yang bersangkutan itu penting, karena saya sudah dikasih tahu begitu masuk sudah dikasih tahu, dikasih masker, jarak-jarak, mereka terpisah ruangan itu. Atau mereka dikumpulkan memang kontrolnya kita kurang barangkali, kita sadar maaf. Tapi secara aturan itu kita sudah kita berikan. Nah kemudian karena sesuai masa CCTV, karena kita ada keterbatasan. Pengawas itu tidak mungkin 24 jam atau setiap saat kan gitu, kena ruang isolasi. Jadi ada keterbatasan tenaga ya? Untuk tadinya seperti HP itu supaya mereka enjoy gitu loh. HP itu supaya mereka tidak stres, bisa komunikasi keluarganya, bisa santai, kena rasa santai menunggu kekebalan tubuhnya ada. Itu maksudnya seperti itu. Jadi diperbolehkan. Sudah kita minta maaf untuk hal-hal seperti itu. Ya. Jadi Pak Bupati ini diperbolehkan untuk agar mereka tidak stres, imun tubuh mereka tidak terganggu ya begitu. Sebenarnya alasannya itu. Baik, Pak Bupati tadi ada usulan juga dari Ketua Komisi 3 DPRD ND kalau memang perlu mungkin disediakan alat komunikasi khusus yang disiapkan oleh rumah sakit namun tidak membawa HP pribadi begitu sehingga tidak segampang itu disebarkan foto dan juga video. Menurut Anda bagaimana usulan dari DPR ini? Setuju.
dari kemarin kita sudah bicara itu sakit. Bila perlu kesiapan khusus misalnya kontak mereka dulu kok yang dari keluarganya ada petugas rumah sakit yang disiapkan itu mengontak. Nah, saya setuju sekali itu. Tadi kita sudah bicara dari kemarin itu dengan di rumah sakit. Iya, jadi sudah ada Jadi komunikasi ya. itu, tapi dulu kita batas atur. Oke. Jadi untuk keluar ya kita sudah Jadi ada seperti itu. Pak Bupati sudah ada komunikasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ND terkait dengan hal ini? Oh, sudah. Oke. Sejak Timur Rame kita sudah cek. Cek, kita anjurkan tetap seperti itu. Nah, kita beri saran masukan kepada rumah sakit. Sebaik mungkin tentu sangat care. Ada masukan-masukan masyarakat. Siapa timbang baik kalau kita kurang kita lengkapi. Namanya saat ini tidak ada yang sempurna banget, teman. Ya, tidak sempurna banget. Kalau kita perbaiki setiap saat, setiap hari, kita perbaiki terus-menerus. Oke, baik. Pak Bupati, selain berita tentang beredarnya foto ini, kemarin juga ramai dikomentari oleh warga adalah ada warga yang melakukan aksi demo di depan Hotel J yang menjadi pusat karantina ini. Sudah sampai informasi ini kepada Bupati? Saya sudah sampai kemarin tadi. Lalu bagaimana menanggapinya? Kepada yang lebih minta ahlinya. Sebab kesehatan kita, COVID ada bagian kesehatan, segala macam. Beri penjelasan secara kesehatan kepada masyarakat. Kita tidak menimbulkan dampak atau luas itu. Ya, jadi sudah kemudian dikomunikasikan dengan warga yang melakukan demo tersebut, ya, gitu, Pak Bupati. Itu Mbak ada di sifatnya sementara kami kita kembali ruangannya habis naga itu yang layak lah. Akhirnya kemudian hordengnya kita berdasarkan ruang cukup bagus di sana. Nah, memang selama ini kurang terawat. Kita benahi semua, baru kita masukin lagi. Oke. Pak Bupati, semua informasi ini karena setelah terkonfirmasi ada positif 1 di ND, ini menimbulkan berbagai reaksi, kepanikan lebih banyak begitu yang terjadi di masyarakat. Untuk mencegah ada konflik internal, kemudian ini diseret ke isu-isu lainnya begitu. Silakan himbauan Pak Bupati ND untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan yang juga mengganggu Kamtibmas pasca ditetapkan positif pertama di ND, Pak Bupati, silakan. Ya, terima kasih banyak. Tentunya kita tetap mengimbau pada masyarakat seperti biasa, apapun keberanian. Karena pemerintah kalau siap saja untuk menanggulangi hal semua. Jadi tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan orang banyak. Itu prinsip di mana-mana tetap. Ibarat setiap hari kita lakukan itu. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kekuatan sekali lagi memutus mata rantai ini di sembilan masyarakat perlu kita bangun. Kalau tanpa itu lama kita ini. Jadi kalau sekali kita buat, tetap terjaga di atas jarak. Itu ya, Mbak Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati sudah bersama RRI pagi ini. Selamat bertugas, selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sehat Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati ND baru saja bersama kami, Dr. Andes Haji Jafar MM sudah menyampaikan tanggapannya dan juga sikap pemerintah ya setelah sudah terkonfirmasi pasien 01 positif COVID-19 di ND yang berasal dari klaster Goa. Tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa pihaknya sudah mulai merespon ini dengan kebijakan-kebijakan untuk memperketat kembali kebijakan pemerintah Kabupaten ND yang sebenarnya sudah diterapkan ya dari waktu-waktu sebelumnya, namun ini akan kembali diperketat begitu ya. Jam malam juga termasuk nanti akan diketatkan kembali.